Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jaa fil khabari, telah datang dalam hadis, yu'ta bi'abdin yaumal qiyamati, akan didatangkan, akan dipanggil terhadap seorang hamba pada hari kiamat. Fatarjahu sayyi'atuhu ala hasanatih, maka lebih berat kejelekan-kejelekannya daripada kebaikan-kebaikannya. Sudah jelas, menuju kemana sudah jelas. Allah menyatakan, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma hasiba. Iqra kitabak, bacaan itu kitab tulisanmu, amal perbuatanmu. Kafa binafsikal yauma hasiba. Cukup hari ini untuk kamu itu memperkirakan diri kamu ini mau kemana, mau ke sorga atau mau ke neraka. Ketika diberikan itu kitab amal perbuatan, ya sudah, ente akan tahu itu. Tapi al-yaum maknanya itu bukan yaum sekarang ini, bukan hari ini, bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Itu. Adapun kalau bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang amal perbuatan, buku amal perbuatan manusia, itu macam-macam. Ada yang tangan kanan, ada yang dari belakang dengan menggunakan tangan kiri. Makanya kita ini diajarkan oleh Nabi, segala sesuatu yang baik itu gunakan yang kanan. Supaya apa? Itu tafaulan, supaya nanti kita ini terkelompokkan dari ashabul yamin. Supaya kamu ini nanti, katanya Nabi, terkelompokkan dari orang-orang kelompok kanan yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Urusan yang baik, urusan yang di situ itu ada bentuk kotor misalnya, gunakan kiri. Ya atur, makan, minum sesuatu yang baik kanan, duduk, masuk musola, masuk masjid kanan, keluar kiri, masuk rumah kita kanan guru apa kiri dulu? Betul tentu, belum tentu. Kalau rumahnya seperti kamar mandi, ya kiri. Maksudnya apa, Beb? Ya itu. Jangankan orang ngaji Quran, suara orang ngaji Quran, suara nasihatnya tidak ada. Yang kedengaran dangdutan terus. Tidak ada fotonya orang-orang soleh. Fotonya pemain sepak bola, penyanyi, ini, itu. Ya ini sama kedudukannya. Rumah tadi itu masuknya dengan kaki, enggak kanan, enggak benar. Asli ini kanan, cuma aku tak bahasa nomono. Cuma kita ini ketika masuk rumah kita ini kan memang sunnahnya diatur oleh para ulama kan kaki kanan. Cuma mikiro, kanan ini untuk baik. Yang jadi pertanyaan, rumah kita ini sudah baik atau enggak? Tapi misalnya rumah kita masih belum baik, ya tetap kaki kanan. Cuma yang ngisi-ngisini kan lah. Sudah, Pak.
ketika kejelekannya itu lebih berat daripada kebaikannya, fayu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkan dengan orang tersebut untuk menuju neraka. Sudah jelas. Subhanallah, tidak ada sesuatu yang terdolimi nanti di hari kiamat itu. Perbuatan kecil apapun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Perbuatan jelek apapun, sekecil apapun, kalau belum mendapatkan pengampunan dari Allah, akan dimintai pertanggunggan jawab. Itu. Fatatakallamu, maka ketika itu berbicara. Apa yang berbicara? Sya'ratun min sya'ri ainaihi. Berbicara bukan seluruh rambut, Pak. Satu rambut dari rambutnya kedua mata. Berarti apa? Bukan alis. Alis gini. Idep, bulu mata yang akan berbicara. Watakulu, bulu mata itu mengatakan apa? Ya Rabb, wahai Allah, inna rasulaka Muhammadan alaihi salam qal, sesungguhnya utusanmu, rasulmu Nabi Muhammad alaihi salam, beliau telah bersabda, ayu ainin, apapun itu mata, bakat mata tadi itu menangis, min khasyatillahi, dari ketakutan kepada Allah Ta'ala, harramaha, Allah akan mengharamkannya alanar. Allah akan mengharamkan satu rambut tadi itu atas neraka. Berarti secara rasio gini, Pak, kalau satu bulu mata kita ini diampuni oleh Allah, berarti kan dia tidak berhak untuk masuk neraka. Sedangkan orang tersebut secara akumulasi perhitungannya itu banyak kejelekannya, otomatis dia akan masuk neraka. Sedangkan bulu mata berada di matanya orang tersebut. Tidak mungkin orangnya masuk neraka, bulu matanya dicopot masuk surga. Tidak mungkin. Itu. Kalau bahasa rasionya, bahasa gampang-gampangannya. Tapi kalau bahasa syariatnya, orang ini mendapatkan syafaat. Dari apa? Dari satu bulu mata. Oleh syafaat. Gitu loh, Pak. Faham ini? Fa inni, maka sesungguhnya bakaitu min khasyatik, aku ini pernah menangis karena takut kepadamu ya Allah. Fa'ajirni minha, maka selamatkan aku ya Allah, minha, darinya itu api neraka. Sudah, padahal cuma satu bulu mata, Pak. Fayaghfirullahu ta'ala lahu, maka Allah memaafkan untuk orang tersebut. Wa yatakhallasuhu, dan Allah menyelamatkannya, minan nari, dari api neraka, bi barakati bukaihi, karena keberkahan tangisannya orang tersebut, min khasyatillahi, dari takut kepada Allah, fid dunya, di dunia. Ketika mendapatkan pengampunan seperti itu, lek bosone kita orang wong mahsyar iku rame, Pak. Karena ya semoga dijaga oleh Allah ya. Kita ini nanti kalau dihisab secara umum ya, dihisab secara umum, itu seluruh penduduk mahsyar tahu, Pak. Intinya perlu ndak arek pondokan nih. Arek pondok misalnya akan dipukul sama rotan, itu biasanya setelah sholat isya, depannya satu pondok semuanya, anak-anak pondok. Supaya apa? Supaya mereka ngelihat jangan seperti itu. Di dunia bisa berubah, tapi kalau di akhirat ditunjukkan oleh Allah
untuk supaya bukan mereka supaya berubah, karena apa? Tidak ada sudah amal di akhirat. Tapi untuk apa? Untuk menunjukkan kepada mereka yang ahli maksiat, mari ngene kon koyo ngono pisan. Iki dipentung, mari ngene kon. Intinya gini, jadi semakin takut. Orang pilihannya Allah, ndak ditutupi. Oso gampangane kita orang. Oh, kon iki wong apik, mu santri sing masyaallah. Hik ngalir dhisik iki. Ngalir. Ojo ketok kok ngene-ngene kon ndak pantes. Karena apa? Inti santri pilihan. Iki kalau yang begundal-begundal kayak ngene iki lho, sing perlu dikepuki. Kon ndak perlu, minggir lho. Nah, ini ketika itu di depan halayak rame. Di mahsyar. Rame, Pak. Oh, kalau pengampunan yo iku ngene rame. Tsumma yunadil munadi. Kemudian ada panggilan yang memanggil, naja fulan bin fulan, selamat fulan bin fulan bi barakati sya'ratin wahidah. Selamat fulan bin fulan karena keberkahan dari satu rambutnya saja. Satu rambut bisa memberikan syafaat. Terus bagaimana kalau seluruh rambut digunakan taat? Terus bagaimana kalau kulitnya, hatinya, semuanya untuk taat sama Allah? Makanya di sini di syariat itu, Pak, di syariat itu kita tidak boleh menggunakan sesuatu itu atau melaksanakan sesuatu yang bertentangan sama syariat. Meskipun urusan kecil, meskipun urusan kecil. Anda berikan contoh. Ada seorang perempuan. Perempuan tadi itu potong rambut. Ketika potong rambut ya, sisa rambutnya bagaimana? Kita ini yang bukan mahram, jangankan ngelihat orangnya, ngelihat rambutnya yang sudah potong tidak boleh. Jadi kalau ada perempuan kemudian setelah potongan gitu dimasukkan kresek, dibuang tempat sampah misalnya, atau di mana misalnya. Sampai misalnya ada orang yang ngurusi sampah itu kok buka dek, ya kan, dia tahu, oh iki rambut yang wedok iki kok kan dawa ini kok gini. Nah ngomong kayak gini nih sama ngelihat gini nih, dia dosa. Beb, mosok si rambut tuh ae kok iso kayak ngono sih, lah iki lah ceritanya. Di akhirat itu jangankan urusan jasad kita yang besar gini, Pak, urusan kecil-kecil itu kena. Termasuk apa? Ini potongan rambut-rambut ini. Sampean bisa pikirkan terus yo opo lek sing motongi wong lanang duduk mahram. Terus yo opo lek sing motongi banci. Ya apa? Beb iku ndak apa-apa, beb iku banci kok duduk lanang. Kepingin meruah kon, kamplengen. Inti kampleng keluar dia lakinya. Ya apa hukumnya? Sampean misalnya, semoga bukan kita, ada orang. Orang ini belum ikut pengajian. Waktu anak cerita ini belum ikut pengajian, tapi sekarang sudah ikut pengajian, tobat dia, alhamdulillah. Dulu ceritanya. Siapa beb? Udah boleh nyebutkan anak hibah itu namanya, enggak boleh. Dengarkan. Ada orang ini waktu baca Quran gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sing ngatek jelek. Mas. Waladhdallin amin. Ya, ano? Aku pamitan di sini ya. Nanti potong rambut, Mas. Oh ya, di kono. Oh. Sing motongi sapa? Iki, Mas, wong lanang. Locok ndak oleh. Banci, Mas. Oh, banci. Ya banci wedok, Mas. Oh ya, berangkat toh. Ya, berangkat ya. Ini ngajukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Malaikat ngomong, "He, wong bongol, rungokno ya. Setiap langkahne bojomu itu, setiap satu langkah dia itu, setiap satu langkahnya diganti oleh Allah tempat rumah di neraka. Untuk siapa? Untuk kamu yang baca Quran. Kenapa? Berjalannya haram. Masuk ke sana. Buka, blek. Moco maning tutup surat An-Nisa misalnya. Malaikat ngomong, terus kalau baca Quran. Justru Al-Quran itu yang akan melaknat kamu. Kenapa? Ente biarkan ente punya perempuan di sana. Makanya katanya Nabi,
kam min qari'in Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Apa katanya Nabi? Kam min qari'in Qur'an. Berapa banyak orang yang baca Quran, yang hafal Quran, melantunkan Al-Quran, enak suaranya kalau baca Al-Quran, wal Quran yal'anuh, tapi justru Quran itu melaknat dia. Bukan rahmat yang dia dapatkan, tapi laknat. Kenapa? Punya tanggung jawab, iki bojomu. Berarti, Beb, iki bojoku, Beb, nek ngono iku ngambul. Biar ngambul. Ndak masak, Beb, tunggu di warung. Mau cucu tok, Beb, salamu dewe. Golek bojo nemu di perempatan ngono. Dadine koyo ngono. Iku kakan re. Iya. Ayo. Yen diwarai ojo tak gelem. Mangkane dipikir, tak durunge kawin niku dipikir. Ojo pokoke oleh ayu tok, kenek, Pak. Naudzubillah min dalik ya, naudzubillah min dalik. Semoga dijaga oleh Allah. Kulon jenengan ini kena pisan gitu loh. Pak, maaf ya. Kita ini hadir sekarang kan bagus toh, Pak. Oh, ada yang bawa kitab, ada yang serius dengarkan, ada yang sangat seriusnya sampai ketiduran misalnya, masya Allah. Berarti hebat toh, Pak. Mendengarkan ceramah anak bisa tidur hebat. Itu kalau sopir hebat itu. Karena sopir itu kapan penumpang bisa tidur berarti sopirannya enak. Anak pidato ada yang tidur, berarti omonganku enak. Itu. Anak syukur. Kotor yang mau tidur. Sepani ketok, seret kalau yang turu ketok aku. Saiki melek wonge, Pak. Ndak kira oleh aku. Melek wonge, temenan melek saiki. Kon pengajian bi aku turu ya kena kon le. Wetun aku lha apa teko kon? Salahmu dhewe. Taib ya. Dengarkan, Pak. Kita yang hadir ini ya. Anak ndak ngomong sampean sudah, ndak ngomong sampean. Ngomong anak pribadi. Anak bacakan ini. Ja'a fil khabari. Najah fulan bin fulan. Bi barakati syaratin wahidah. Orang-orang itu selamat karena sebab berkah satu rambut. Yang ditanyakan sekarang, maaf, keluarganya di mana? Istri anak di mana? Anak-anak di mana? Orang-orang yang berada dalam tanggung jawab aneh di mana? Jangan sampai naudzubillah min dalik, kita baca Al-Qur'an, kita baca kitab, kita menyampaikan sesuatu, tapi justru anak istri kita lupa sama Allah. Tapi justru anak istri kita sekarang ini tengah bergelimang maksiat, naudzubillah min dalik. Ketahui, orang yang model seperti ini, semoga diselamatkan kita, Pak. Ini yang pertama kali akan terkena azab kalau azabnya turun kepada satu kaum. Siapa yang pertama kali? Alimun lam ya'mal bi ilmi. Orang alim yang ndak iso ngamalno ilmune, termasuk apa? Ndak bisa didik keluarga. Ini yang pertama kali kena. Justru malaikat bingung, Pak. Ketika Allah memerintahkan untuk turun mengadab satu daerah, apa yang terjadi? Katanya Allah menyatakan kepada malaikat, ketahui ya, di daerah sana itu ada fulan bin fulan ahli sujud, ahli ibadah, ahli nangis, ahli takut sama diriku, sama zatku, katanya Allah. Tapi dia azaban dulu. Loh, aneh tuh, Pak. Harusnya dia keselamat. Malaikat tak berani ngomong, Pak. Dia turun, dilaksanakan berbuyar. Itu orang yang ahli ibadah tadi yang kena dulu. Setelah selesai semuanya, tugas selesai, malaikat bertanya sama Allah, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bertanya sesuatu, ya Allah. Apa malaikat bertanya? Maaf ya Allah, kenapa kok dia dulu yang diazab? Ketahui, ketika dia ibadah kepada diriku, dia sujud, dia baca Quran, dia nangis, dia takut kepada diriku, takut neraka dan lain sebagainya, dia tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada anak istrinya, tidak peduli kepada orang-orang yang wajib dia tanggung, tidak pedulinya dia terutama kepada keluarganya. Itu yang menyebabkan dia harus pertama kali mendapatkan azab dari sisiku. Jadi macam-macam, Pak. Hati lain, Pak.
Kita kalau Anda berapa kali Anda ceritakan yang dipanggil akan masuk surga sudah tinggal sedikit dipanggil dari bawahnya neraka, ternyata minta keadilan dilihat anak dewe. Nah, kalau ngomong-ngomong tobat, ngomong-ngomong tobat, ngomong tobat. Katanya ulama itu gini Pak, syarat tobat, syarat tobat ingkanat al maksiyatu bainal abdi wa rabbihi fasyurutut taubati minha khamsah. Kalau itu berhubungan antara seorang hamba kepada Allah, kepada zat yang maha mampu, ada 5. Antakuna taubatu khalisatan lillah, adanya itu tobat murni untuk Allah. Beb, murni untuk Allah itu maksudnya ya apa sih Beb? Pakai contoh ya, tapi aja tersinggung temen ya, aja tersinggung. Cak, sampean saya kok ndak rokokan maning? Tobat Beb. Oh iya, Masya Allah, iya, wingi nang dokter kalau diperiksa, ternyata jantungku iki apa tersumbat gara-gara rokok, makanya aku mandek. Iki tobat enggak? Maknanya apa? Kalau misalnya jantungnya masih kuat, sak pres-prese di pangan pisan, diobong pisan. Iki contoh paling gampang. Sing rokok ojo tersinggung, lek tersinggung ya alhamdulillah. Pokok mulai ojo dicegat aku. Ini makna yang pertama, murni untuk Allah. Tidak ada tujuan lain Pak. Kita ini sering Pak, kenapa ente tobat-tobat sambel, lu tobat sambel namanya? Yo apa kalau remah? Ini bukan asli nih Pak, meskipun bukan disandarkan kepada Allah ini ya. Itu maknanya, harus murni untuk Allah. Yang kedua, dia ayakla anil maksiyah. Dia itu cepat-cepat keluar dari maksiat, cepat-cepat. Tak boleh orang tobat sama Allah itu tetap lungguh di bagian maksiat. Nah boleh, harus cepat-cepat keluar. Yang ketiga, ayandama ala fi'liha. Nyesal, jadi tidak benar Pak. Kalau ada orang ngatakan misalnya ya, oh iya anak ini sekarang tobat, dulu itu tahu ndak? Anak kalau minum khamar, rongkrat ndak mabuk aku. Nah, ini ndak nyesel, bukan itu tobat. Harus nyesel, tidak disampaikan, apalagi disampaikan ikrar itu namanya. Kemudian wa ya'zima alla ya'uda ilaiha, berjanji tidak akan kembali kepada perbuatan. Nah, berjanji tidak akan kembali kepada perbuatan itu Pak, itu harus ada tindakan. Apa tindakannya? Kalau dulu kita ini rusaknya gara-gara temen itu masih rusak, kita mau tobat, dilihat temennya bisa tidak ditarik. Kalau tidak bisa, jangan dikumpuli. Ana berikan contoh dalam masalah fikih. Maaf ya, maaf. Kalau ada orang dia itu berhubungan sama binatang. Berhubungan sama binatang. Bagaimana ini? Kalau ada orang itu berhubungan dengan binatang, hukumnya itu kena had apa dia? Ada khilaf. Ada yang mengatakan seperti hukuman zina. Ada yang mengatakan ditakzir. Alhasil, dari 2 khilaf ini, setelah engkau betul-betul bertobat, kambingnya, misalnya ya, orang ini berhubungan sama kambing, kambingnya ini sembelian atau jualan, pokoknya sekiranya kamu tidak kelihatan kepada kambing tadi itu. Kenapa? Karena kalau sampai yang kelihatan lagi, bukan sampean ya, orang ini tidak enak. Kalau kelihatan kepada kambing itu, timbul lagi, timbul gitu. Oh, terus gitu. Tobat, teko, rokok. Ojo maning nyekel, delok bungkuse ojo. Karena kalau itu delok bungkuse buyar Pak. Meneng mbek warung, udan. Adem ya. Ono kopi. Monggo Mas diunjuk kopi murup pel. Ketok nih kono, edom. Sampai delok terus kotake kan. Akhirnya apa? Iki yo, iki. Lek udan-udan ini ono kopi. Lek dak atik ngonoan, dak atik iguan.
Rasanya koyok ditempeling Cina ndak bales. Akhirnya apa? Ya sudah. Kenapa? Delok. Makanya orang itu kalau sudah taubat sama Allah, jangan pernah kembali lagi ke sana. Walau kelihatan, kecuali kalau kita punya kemampuan loh ya. Kita misalnya dulu ahli maksiat gitu ya, kemudian ada teman-teman kita yang maksiat gitu, kita tarik kembali. Enggak apa-apa, asal ente punya kekuatan. Jangan sampai ente mau narik, enggak bisa ente yang ketarik. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Itu. Kemudian di waktunya. Ketika tobat itu harus tepat di waktunya. Terutama apa? Waktu fadilah. Kapan waktu fadilah itu? Yaitu sulusul lail akhir kemarin itu. Sepertiga malam yang terakhir. Nah, kalau itu berhubungan dengan manusia, ya, ditambahi satu. Ditambahi satu. Apa? Bi ayyabro'a min haqqi sahibiha bil istihlali aurad di haqqihi. Kalau itu berhubungan dengan manusia, maka wajibnya tambahi satu lagi. Setelah 5 tadi itu tambahi satu lagi, berupa apa? Minta halal. Atau kalau enggak, kembalikan haknya orang tersebut. Kalau enggak bisa. Nemen ndak isoi, harus. Bahkan para ulama, Pak, mereka itu mengatakan yang namanya taubat itu bisa terjadi taubatnya seorang hamba dari bentuk kebaikan. Loh, mari sembahyang istighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Loh, ente kan baru sholat kan? Kok ngucap istighfar? Kenapa? Itu taubat dari bentuk kebaikan. Kenapa? Ingin supaya mendapatkan kekurangan yang dia laksanakan selama dia melaksanakan kebaikan tadi itu ditutup sama Allah. Makanya kita selesai sholat mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya apa? Tengah sholat Allahu Akbar, udan gitu ya. Kemudian waduh tokoku turun tak tutup. Nah, ini kekurangan ini. Kembali lagi sadar. Nah, setelah salam, gara-gara eling tokone udanan mangiku, tidak sempurna sholatnya, istighfar, astagfirullah. Paham? Kalau orang sudah bertobat, Pak, jangan khawatir. Ada ibu minadzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertobat dari satu dosa, maka dia terhitung di sisi Allah seperti seseorang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dosa titipan itu tidak ada. Makanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu pasti dalam keadaan suci, bersih, tidak pernah dia terkotori. Meskipun maaf, bapaknya kafir, tetap dia orang Islam. Kalau Islam ya Islam, gitu. Nah, kemudian gini, Pak. Kita ini ya, kalau misalnya ibadah sama Allah, kita mendekatkan diri sama Allah. Beb, anak kepingin tobat karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Dengarkan. Katanya mu'allif dalam kitab Bushrul Karim ini, Syarah Muqaddimatul Hadromiyah, dikatakan bahwasanya yukrahu qiyamun ay ihya'u kullal laili daiman walau biibadatin wa ghairi sholatin. Katanya mu'alif gini, Pak, makruh seseorang itu dengan dalil misalnya anak ini tobat beb sama Allah, taib, anak ibadah, malam mulai masuk maghrib sampai subuh dia tidak tidur sama sekali, baik dia sholat, baik dia wiritan, baik dia apa, lek jane wong Jawa pati geni ya, pati geni ndak turu sewengi. Katanya ulama hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi menyatakan sum wa aftir, nam wa qum. Puasalah kamu, ada waktu kamu tidak puasa, bukan Ramadan, bisa Ramadan. Kemudian tidurlah kamu, bangunlah kamu. Ada waktu untuk kita ini istirahat, untuk kita ini kembali kepada Allah, untuk kita
menghilangkan kepenatan sebentar, kemudian kembali lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terus-terusan, jangan. Kenapa? Wali annahu min sya'nihi ayadurra. Orang yang maksakan model seperti ini, malam tidak tidur sama sekali, setiap malam, itu kedudukannya jadinya bukan tambah baik, justru membahayakan kepada dirinya. Tapi yo, iki mungkin wong Gading Sari kok ngene, wallahu a'lam. Lek wong kampung Arab aku sik durung iso. Wong Gading Sari iki, insyaallah. Lakin qala katsirun. Tetapi berkata kebanyakan para ulama mengatakan apa? Fa illam yajid bihi masyaqqatan ustuhibba. Kalau memang dia tidak mendapatkan satu kesulitan, sunnah untuk tidak tidur sama sekali setiap malam untuk ibadah sama Allah. Wong Gading ini tadi itu secara umum ya Gading Sari. Sekarang ini lebih khusus. Musola apa jadi? Abu Salam. Baitus Salam. Ini lebih-lebih lasiyama, lebih-lebih dikait taklik ini. Anggota jamaah Baitus Salam Gading Sari al-mutaladzizuna bimunajatihi ta'ala, kecuali lebih-lebih kalau dia tadi itu tidak bangun malam tadi itu tidak ada kesulitan, justru dia nikmat ibadah sama Allah, boleh sunnah. Makanya sampai bisa lihat masjid-masjid yang ada di Lumajang ini insya Allah jam 12 sudah tutup, kecuali musola Bagus Salam. Kok ngguyu? Loh kan betul tuh Pak, biasanya mereka jam 11 sudah tutup Pak, tapi Baitus Salam, Bagus Salam, Baitus Salam, Baitus Salam tidak tutup sampai jam 11 tidak tutup. Bukti deh Beb, lagi jam 11 buka ini ya, lagi buka ya, yompo wingi atau meneh kalau alam. Lepas itu kan ada goroi itu Pak, jam 11 tidak tutup, hebat kan? Daulah turu melek kapein, masya Allah ya, dengarkan, masya Allah Pak. Nah kalau kita merasa seperti itu, seperti jamaah Baitus Salam, merasakan nikmat ibadah sama Allah, munajat sama Allah, monggo. Lewat kampung Arab aku waktu jadi ndak iso siang, ngantuk. Masya Allah. Kita nggak barokah Pak ini. Amin, masya Allah. Terus gini Pak, ya maaf ya, ini agak bertentangan nih Pak, agak bertentangan. Ente lihat kan ada beberapa orang itu yang dia itu puasa terus, tidak ada putusnya puasa kecuali waktu haram. Itu bukannya tidak bagus, bagus. Kalau sudah ibadah sama Allah, tidak tidur sama sekali, tidak ada tidurnya. Bagaimana itu? Bukannya tidak bagus. Cuman katanya mu'alif, warifkuhu binafsihi aula. Kalau kita ini jangan puasa terus, ada waktunya kita berhenti, ada waktunya. Siapa itu? Tidak boleh gitu itu. Itu kalau ada seperti itu termasuk godaannya setan. Jangan Pak, jangan gitu, tidak boleh. Jangan kembalikan lagi. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk dia tidak puasa. Karena apa? Dengarkan. Li'anna tabibal a'dham qad arsyada ilaihi man huwa a'dhamu qadran wa manzilatan. Karena dokter kita yang paling agung, pemberi petunjuk kita yang paling agung, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tadi itu paling tinggi kedudukannya, paling hebat makomnya di sisi Allah, memberikan petunjuk kepada kita. Apa petunjuknya? Sum wa aftir, nam wa gum. Bangun, tidur. Puasa, berhenti, jangan puasa. Ini petunjuknya Nabi. Paham? Wa fitarki sulukulil adab.
Wahadul nafas. Meskipun kita mampu, katanya Alif, mampu sudah. Puasa jangan ngasau tahun. Terus bib, tidak putus-putus, mampu anak. Tapi sampai meninggalkan untuk ikuti Nabi lebih afdol. Wahadul nafas. Untuk ngancurkan jiwa kita, Pak. Hawa nafsu ini. Karena hawa nafsu ini kalau sudah, Anda sering bilang ya, Anda sering bilang gini, orang itu Pak, ini pembelajaran buat diri kita juga Pak, kalau ibadah sama Allah, itu tidak boleh kecampuran hawa nafsu sama sekali. Kalau sudah kecampuran hawa nafsu, rusak. Kepingin bang pinter, kepingin dang alim, dang alama, dang wali, nah itu tidak boleh. Inti rumah kono le wiritan pempiro to Kabeh Umar. Ya maca rotib hadat pempiro situ tambahi. Sepengi, yo pempiro 100. Cina apa? Magom tinggi. Duduk magom tinggi kon. Kon maca rotib ping 100 oleh selawe guyu dhewe kon. Nah, ini ibadah yang kena hawa nafsu gini Pak. Jadi intinya ibadah itu kalau kena hawa nafsu, kepingin cepat. Itu kena hawa nafsu itu. Bayang, ya. Allah Akbar. Langsung 100 rakaat tanpa berhenti. Hebat dah. Setiap 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud. Tasyahud itu tapi 50. Ya kan? Apa tujuannya? Mosok di Gading Sari mulai biar wali nih rek. Mulai tahun 2016 tak delok wis kosong wali. Sopo perut, logur nang aku gini. Ini hawa nafsu Pak. Tidak boleh. Makanya kalau kita mampu seperti itu kata mu'alif, tinggalkan. Meskipun mampu, tinggalkan. Maaf ya, maaf. Saya bukan nyalahkan mereka Pak. Bukan nyalahkan mereka. Mereka punya jalan sendiri. Pokoknya tidak bertentangan sama syariat. Seperti misalnya poso muti misalnya, poso muti, kan gitu kan? Terus kudu mangan sego putih le. Iya, terus duduk putih, duduk oleh. Tahu putih, ndak oleh. Atau misalnya posone ku memang gedang situ bukoi. Ono nek jenengan kok ngene. Akeh. Apa oleh kok ngono le? Rondo ngarepe omah rek. Tak wiriti jadi kena aku. Nah, ini sudah kena hawa nafsu ini. Tidak boleh, meskipun mampu sampean. Makanya dalam syariat itu Pak, wajib untuk berbuka, wajib. Meskipun kita mampu untuk tidak berbuka, mampunya nanti setelah khatmul Quran misalnya berbukanya haram sampean. Harus ketika masuk waktu adzan makan sedikit takjil. Makanya Nabi mengatakan apa? Mazala ummati fi khairin ma ajil futur wa akhirus suhur, katanya Nabi. Umatku ini masih dalam keadaan baik. Kalau dia itu mempercepat berbuka, artinya sudah masuk waktu maghrib berbuka langsung, tidak ngenteni peteng. Dan mengakhirkan sahur. Sahurnya sudah jam 12. Sahur itu hitungane 50 ayat sebelum subuh, itu paling afdol. Aturannya siapa? Aturannya Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Lho Beb, 50 ayat Beb. Dorong mangane, dorong kopine, dorong. Ya dorong iku niku. Lah iku niku Bang lho. Oh Beb, ya domil Bang. Padahal Nabi apa? 50 ayat Pak sebelum subuh. Ini sifatnya yang disifati oleh para sahabat. Ya kita harus untuk supaya apa? Hawa nafsu kita hancur gitu. Nah, kalau misalnya sebagian bangun ada waktu tidurnya, bisa dipersiapkan tidur jam 9, bangun jam 2, ibadah sama Allah sampai subuh, bagus. Atau caranya Nabi Allah Daud yang kemarin jelaskan, bagus, afdol. Kalau tidak terus menerus, misalnya ada waktu-waktu khusus, misalnya apa? Terutama kapan? Tanggal 10 terakhir sekarang ini. 10 terakhir ini sekarang ini katanya mu'allif ya layali kamilatin ka asyir Ramadan al-akhirah, yaitu bangun malam tidak tidur sama sekali, terutama di 10 yang terakhir untuk ibadah sekarang ini. Sekarang ini sampai kalau tidak tidur tidak makruh.
Karena apa? Nanti setelah masuk waktu hari raya ada waktu tidur lagi, tidak terus menerus. Kalau ngikuti aturannya Nabi, urus kena, tidak berubah. Paham enggak? Pokoknya ngene Pak, ngene. Satu kata kunci Pak ya, satu kata kunci. Jangan pernah bertentangan sama Nabi. Ya. Jangan pernah bertentangan sama Nabi. Kalau urusan yang wajib, jelas jangan diomongkan sudah. Kalau bertentangan sama Nabi, masuknya haram. Tapi urusan yang mubah sekalipun jangan bertentangan sama Nabi, titik. Kenapa orang kok dondrong sak mene iku? Sampai di bokongmu ngene apa? Dikuncit-kuncit ngene, apa? Anak belum selesai puasa 21 tahun. Kalau sudah mentok 21 tahun, anak potong. Yang jadi pertanyaan, ono ndak di Nabi koyo ngono? Rambutnya Nabi dawa sampai nang bokong ndak? Ojo dalil. Iku beb, rambutnya dawa iku diketok ndak kenek. Nyang nang omah tak ketok ya. Nyang nang omah tak ketok ya. Lah ono silet ndak makan iku lha opo rek ngono rek. Kok hebat temen ngono lho. Hah? Wis, sampeyan aja omong-omongno ini. Ini gini-gini. Sudahlah, jangan diomongkan. Kita di sini ini bukan untuk ngerasani orang, ndak. Ndak. Cuman aturan yang diajarkan oleh para guru-guru kita tidak pernah bertentangan dengan yang diatur oleh Nabi Muhammad, bahkan dalam urusan yang mubah sekalipun tidak pernah bertentangan. Semoga dibagikan kita orang-orang yang ikuti Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Bukan cuma dalam syariatnya, dalam tingkah laku, dalam omongan, dalam perbuatan, dalam semua aspek kita, keluarga kita, orang muslim semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah mulai besok ceritanya enak Pak. Mulai besok enak, yaitu cerita surga. Saya kira sekarang 24 menit malam selawi, berarti kan jadi rioyo. Cik ini seneng. Mulai pertama cerita nerokot tuh, nggak sumpek tabib. Lah kon masih aku ya sumpek. Oleh aku mau cepeng loro tuh, orang pengajian mau coba mari ini mau coba maning. Nah, dibuat sama Ali. Subhanallah Pak, ditepakkan sama Allah. Menjelang hari raya dibuat cerita surga rek. Dadi guyut to. Masih dari duit bener. Nah, ono kayak itu kelambi lah apa-apa wes surga yang penting. Insyaallah ya. Besok di mana? Insyaallah. Di Seruji Pasar Masjid Musola Baitus Salam sama iya ya kan teko surga nang surga gitu. Baitus Salam Darus Salam insyaallah besok di sana di Pasar Krempeng itu dekatnya Pasar Krempeng insyaallah ya. Afdhalu dzikri fa'ala mannahu لا إله إلا الله حق معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 يا الله. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا قل والله أحد والمودتين إلى أرواح من ذكرت في هذا الكرطاس وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه وما قلناه من يا الله يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المصلى مبارك أدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وجميع أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا
سيدنا سيدنا العظام الفقير المقدم محمد بن علي بآلبي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وجميع أولاده وثم إلى سيدنا الحبيب محسن بن ألبي السقاف والحبيب ألبي بن طه السقاف وثم سيدنا الحبيب صالح بن عبد القادر الحامد والحبابة طلحة بنت محسن السقاف وثم إلى روي حباب ألبية بنت عبد